saat cewek ini mau ngambil cemilan untuk si bocil, tiba-tiba dia melihat ada paku bercampur darah. Dia cerita ke temen-temennya tapi pada gak percaya guys. Tapi saat mereka balik lagi ke rumah ternyata beneran guys. Di sana mereka melihat paku bercampur darah di lantai dapur. Dan gak disangka paku bercampur darah itu berasal dari... Gak disangka bocil ini yang muntah darah bercampur paku guys. Karena ternyata si bocil habis makan jajanan yang udah kadaluarsa guys. Nah guys, semoga kita semua dijauhkan dari hal yang buruk ya. Komen amin terus subscribe. Karena punya boneka aneh, bocil ini dimarahin dan disuruh membuangnya. Kata orang tuanya itu boneka kutukan. Tapi bocil ini ngerasa kalau si Ungu baik dan dia sayang banget. Orang tuanya gak peduli dan membuang si Ungu di tempat sampah. Si Ungu sedih banget dan kesepian. Sampai suatu ketika dia gak sengaja lewat depan rumah sahabatnya. Dia ngeliat bocil itu udah punya boneka baru. Si Ungu cemburu dan marah banget. Dia jadi monster terus bunuh orang tua si bocil. Bocil ini dipaksa tersenyum dan sekarang gak ada yang bisa memisahkan mereka. Bocil ini kaget banget setelah 5 tahun bekerja di kapal pesiar. Akhirnya ayahnya pulang. Malah adiknya duluan yang dipeluk. Kasian bocil ini dicuekin dong, padahal udah kangen banget. Bahkan adiknya juga dikasih mainan baru. Bocil itu didiemin. Tiba-tiba dengan penuh kasih sayang ayahnya langsung meluk bocil itu. Ternyata ia juga dibawain hadiah impiannya. Mereka pun seneng banget punya ayah yang penyayang. Pria ini baru beli laptop. Minumannya tumpah, laptopnya langsung rusak. Karena banyak uang, dia buang aja laptop itu, terus beli lagi. Baru aja dipakai, laptopnya kejatuhan lampu, rusak lagi dong. Cowok ini beli lagi, tapi setiap punya laptop baru pasti rusak. Yang kesabar petir, kecebur di danau, kena bola. Sampai kesandung, dikira laptopnya aman, ternyata enggak. Sampai akhirnya laptop yang rusak udah banyak banget. Kali ini dia hati-hati banget, terus ke padang rumput yang aman dan sepi. Mungkin udah terkutuk, tiba-tiba ada truk lewat dan laptopnya hancur lagi. Jangan pernah ketiduran pas lagi potong rambut guys, ngeri banget. Jadi wanita ini datang ke salon malam-malam. Dia minta rambutnya dirapiin kan. Dia dikasih minuman yang ternyata udah ditaruh obat bius. Abis minum itu dia jadi gak sadarkan diri. Si pemilik salon langsung ngecek keadaan. Dia tutup salonnya dan wanita itu diikat di kursi guys, ngeri banget. Kulit kepalanya dicopot, rambutnya diambil. Wanita tadi kembali sadar dan langsung panik melihat kondisi kepalanya. Karena heboh berisik, wanita itu langsung dihabisi. Setelahnya tukang potong rambut psikopat itu pulang ke rumahnya. Dan ternyata di situ ada satu ruangan khusus tempat dia nyimpan rambut-rambut korbannya. Jadi wanita psikopat ini emang terobsesi sama rambut yang indah dipakai. Dan dia suka banget sama koleksi rambut terbarunya ini. Setiap hari bocil ini selalu pakai topeng ke sekolahan. Dia juga sering makan di kelas sampai temen-temennya ngelaporin bocil itu. Tapi bu guru nggak marah. Bocil ini juga dibolehin pulang duluan sebelum jam pelajaran selesai. Temen-temen yang lain protes. Mereka tanya kenapa anak itu mendapatkan perlakuan berbeda. Tapi bu guru nggak mau jawab dan nyuruh muridnya buat diem. Pas ada pelajaran olahraga, bocil ini juga disuruh duduk aja, nggak usah ikut kegiatan yang berat. Temen-temennya ini makin marah. Mereka maksa bocil itu buat jawab kenapa dia diperlakukan dengan istimewa. Jadi ternyata bocil ini punya penyakit langka yang sulit disembuhkan. Dia rutin minum obat dan gak boleh kecapean. Karena kemana-mana harus pakai selang oksigen, jadi bocil ini nutupin wajahnya pakai topeng biar gak malu. Besoknya setelah tahu semuanya, teman-teman kelasnya ini berangkat ke sekolah pakai topeng sebagai permintaan maaf. Tapi sayang, di hari itu ternyata bocil tadi udah meninggal. Saat ulang tahun, bocil ini disuruh milih hadiah dari ayah, ibu, atau kakeknya. Ibu ngasih uang, ayah ngasih hadiah game, kalau kakek nggak ngasih apa-apa. Kakeknya diusir dong. Bocil ini milih ayahnya, tapi si ayah suka asik sendiri, gak mau diajak main. Kalau dia milih ibunya, bener dapat uang banyak, tapi dia selalu dimarahin dan disuruh belajar. Bocil ini gak mau, dia ngejar kakeknya dan minta maaf. Bocil ini pilih kakeknya, meski gak punya hadiah, dia selalu nemenin si bocil dan bikin dia bahagia. Lihat ada kakek-kakek pengemis, cewek ini sengaja ngambil uangnya terus dilempar ke dalam kolam. Dia bilang bakal ngasih uang kalau si kakek mau ngambil lagi semua uang recehan yang udah jatuh. Kakek ini beneran malu dan cewek itu langsung ngambil HP-nya buat dijadiin konten. Kakek ini udah berhasil ngambil koinnya, tapi bukannya dikasih, uang kertasnya itu malah disobek. Rasa kesel, kakek itu berdoa biar si cewek dapat balasannya dan agar lebih bisa menghargai uang. Sampai di rumah, cewek ini seneng banget karena dia dikasih hadiah mobil mewah sama ayahnya. Tapi anehnya
Awalnya ayahnya ini nggak ngenalin cewek itu sebagai anaknya. Pas lihat ke kaca dia kaget karena mukanya yang lusuh kayak pengemis. Cewek itu langsung pergi ke tempat si kakek. Dia coba ngelempar koin kayak kakek tadi. Siapa tahu badannya balik lagi, tapi nggak berhasil. Bahkan sekarang gantian dia yang dijadiin konten dan diketawain sama orang lain. Sekarang cewek ini udah nggak punya apa-apa. Tiba-tiba dia nemu uang. Pas diambil ternyata uang itu juga udah sobek jadi 2. Pria ini kaget banget gambar apel. Apelnya bisa dimakan. Cepet-cepet dia nunjukin ke temennya. Malah dikira stres. Pria ini buktiin gambar emas 24 karat. Temennya gak percaya, gambarnya langsung disobek terus dibuang. Tiba-tiba ada kakek-kakek yang marah. Dia tanya siapa yang lempar batu. Pas tahu itu emas, si kakek langsung diem. Akhirnya temennya percaya. Dia minta digambarin rumah. Beneran muncul rumah dong. Terus mereka gambar uang sampai jadi penuh duit serumah. Kejadian itu viral banget, orang-orang kaget. Tiba-tiba muncul rumah di tengah pasar. Mereka kira itu rumah kiriman dari Tuhan. Anak cewek ini punya ayah seorang pemadam kebakaran. Dia sayang banget sama ayahnya. Dan di hari itu si ayah dapat panggilan tugas nih. Dia langsung buru-buru pergi. Anaknya ini sebenarnya mau makan, tapi dia masih nungguin ayahnya tuh yang belum balik-balik juga. Akhirnya dia pergi ke warung makan aja nih guys. Dia mau beli nasi goreng. Dia cuma punya 1 koin doang. Ternyata penjualnya baik banget nih. Dia dibikinin nasi gorengnya, gak perlu bayar. Tapi anak itu bilang kalau pesenannya bukan buat dia, ternyata untuk ayahnya. Soalnya dia khawatir sama ayahnya yang belum makan. Terus anak ini minta si penjual nganterin makanannya ke gedung tempat ayahnya bertugas yang tadi baru terbakar. Sesampainya di situ si penjual nggak dibolehin mendekat karena ternyata kebakaran gedung itu benar-benar parah. Bahkan beberapa petugas pemadam nggak selamat guys, termasuk ayahnya anak itu. Hati si penjual ini ikut hancur karena sekarang dia harus nyampein ke anak itu kalau ayahnya udah nggak ada. Pria ini jatuh dari gedung bareng kucingnya. Bangun-bangun dia kaget banget, jiwanya masuk ke dalam kucing. Sementara badannya masih koma di rumah sakit. Pria ini nyari cara buat ngasih tahu keluarganya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia lupa kalau kucing gak bisa nulis. Dia coba ngasih tahu istrinya pakai kartu identitasnya, tapi istrinya gak paham. Keesokan harinya pria ini dikasih makanan kucing. Dia gak mau, takut kucingnya kenapa-napa. Istrinya manggil dokter hewan yang bisa bahasa kucing. Kata dokter itu hidup pria ini gak lama lagi. Pria ini nyesel banget semasa hidupnya, cuman mentingin pekerjaan dan gak ada waktu buat keluarganya. Dengan tubuh kucing dan sisa hidupnya yang singkat, pria ini berusaha bikin keluarganya bahagia. Bocil ini sebel banget, udah keluarganya pas-pasan, gak kaya. Ayahnya nih kerjaannya main game mulu, malah suka ngupil, suka kentut. Pas diminta bantu ngerjain PR juga si ayah gak bisa, katanya gak ngerti. Beda banget pas dia main ke rumah temennya. Rumah temennya gede, ayahnya kaya, pinter, keren deh pokoknya. Bocil cewek ini jadi berdoa pengen tukeran ayah. Ajaib guys, terkabul. Ayah temennya itu berubah jadi ayahnya. Dia jadi anak orang kaya. Tapi ayah barunya itu selalu sibuk, gak pernah ada di rumah. Dan kan pas ulang tahun dia cuma sendirian, karena ayah barunya sibuk kerja di luar kota. Padahal ayahnya dulu perhatian, selalu ngerayain ulang tahunnya. Bocil ini baru sadar walau punya banyak kekurangan, ayahnya tuh sayang banget sama dia. Dia juga sayang sama ayahnya, gak bisa diganti. Untungnya dia bisa kembali jadi anak ayahnya yang asli, dan dia udah gak mau deh tukeran ayah lagi. Hayo, kalau kalian sayang ayah gak absen dulu dong yang sayang ayah. Saat nonton berita, si cewek lihat foto yang mirip banget sama cowoknya, yang ternyata diidentifikasi sebagai penjahat berbahaya. Teman-temannya langsung panik, tapi kemudian si pembawa berita bilang kalau tinggi tersangka itu 180. Mereka semua lega karena si cowok lebih pendek, tapi pembawa berita bilang sebenarnya tinggi tersangka itu 170, bikin mereka makin panik. Pembawa berita juga ngasih tahu kalau ada pembunuhan tadi malam, tapi ternyata si cowok dan teman-temannya pada waktu itu lagi di bioskop, jadi mereka sedikit tenang. Tapi pembawa berita bilang kalau korbannya ditemukan di tempat parkir bikin mereka tambah kaget. Tiba-tiba pembawa berita umumin hadiah 3 miliar buat yang bisa nemuin tersangka. Teman-temannya langsung aja ikat si cowok mau serahin ke polisi. Tapi berita update lagi kalau si buronan udah ketangkep. Mereka minta maaf ke si cowok dan ngerasa bersalah. Terus tiba-tiba berita update lagi, ternyata yang ditangkap itu salah orang dan si buronan masih bebas. Si cowok langsung bungkus kepala pacarnya pakai plastik terus pergi ke studio buat
Jangan lupa berdoa sebelum makan kalau hal ini nggak mau terjadi kepadamu. Jadi ceritanya ada warung bakso yang setiap hari itu ramai banget. Nah, Udi dan Bono jadi penasaran dong. Mereka langsung mampir ke warung itu untuk cobain baksonya. Pas pesanannya udah datang, Udi dan Bono langsung makan gitu aja. Kan beneran baksonya enak banget. Gak suatu hari Udi dan Bono kembali datang lagi ke warung bakso itu. Mereka berdua ketagihan dengan rasa baksonya. Tiba-tiba ada Pak Ustadz lewat. Udi dan Bono langsung pesen bakso seporsi lagi buat Pak Ustadz. Pas pesanannya datang, Udi dan Bono langsung makan gitu aja guys, nggak berdoa dulu. Sedangkan Pak Ustadz berdoa dulu sebelum makan. Ternyata yang dirasakan Pak Ustadz baksonya itu nggak enak. Tapi Udi dan Bono makannya lahap banget. Pak Ustadz jadi curiga, mereka mulai mencari tahu. Dan bener aja guys, warung itu melakukan pesugihan pocong. Yang nggak berdoa sebelum makan bakal ngerasa rasa baksonya itu enak. Guys, semoga kita sekeluarga dijauhkan dari hal-hal yang buruk ya. Komen amin, terus subscribe.